Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas anime Mushoku Tensei. Dalam video ini, gue tuh mau bahas lanjutan anime Mushoku Tensei berdasarkan light novel volume 5. Video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 5. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Party Rudeus sampai di kota Milision yang merupakan ibu kota negara Milis. Rudeus dan Eris kagum sama keindahan dari kota Milision. Giz di sini jelasin kalau kota Milision, kota itu aman dari bencana alam maupun penyakit. Itu semua berkat 7 menara yang berdiri di dekat kota. Dan jika ada yang berniat menghancurkan 7 menara itu, maka orang itu akan diincar oleh kesatria suci. Setelah berjalan cukup lama di kota, Giz mutusin untuk berpisah dengan party Rudeus. Giz bilang kalau dia tuh udah nentuin tujuan selanjutnya. Walaupun Rudeus sebenarnya gak mau Giz pergi, tapi Rudeus mutusin untuk biarin Giz pergi. Party Rudeus saat ini menuju penginapan. Karena keuangan party mulai membaik, Rudeus memilih menginap di penginapan yang agak mahal. Walaupun awalnya diprotes sama Eris, tapi Rudeus tuh tetap memilih penginapan itu dengan alasan saat ini mereka tuh lagi banyak uang. Ketika melihat kamarnya, Rudeus sangat senang karena akhirnya mereka tuh bisa menginap di penginapan yang layak. Berdasarkan survei yang udah dilakuin sama Rudeus, manusia itu cenderung lebih rakus, dan biasanya manusia lebih mentingin uang. Nah, termasuk dengan kota Milision. Di kota ini, harga-harga kebutuhan bisa dibilang lebih mahal daripada benua iblis. Tapi walaupun gitu, harga untuk setiap pekerjaan petualang pasti juga dihargai dengan mahal. Makanya untuk saat ini, Rudeus mutusin untuk menetap di kota sampai 1 bulan. Mereka tuh bisa ngumpulin uang yang banyak terlebih dahulu. Besoknya, Rudeus tuh mau mengirim surat untuk keluarganya. Udah 1,5 tahun dia tuh nggak ngasih kabar. Eris di sini bilang kalau dia mau berburu goblin. Rudeus kaget, ternyata ada goblin di dunia yang sekarang. Tapi Rudeus tuh masih belum tahu apakah goblin di dunia ini tuh sama dengan goblin yang ada di dalam game maupun cerita ketika di bumi. Eris di sini ternyata dia tuh mau berburu sendirian, tapi Rudeus tuh khawatir. Dalam pikiran Rudeus, goblin akan menjadikan lawan yang tertangkap sebagai budaknya. Rudeus di sini bilang, Rudeus tuh nggak usah khawatir. Eris tuh pasti bisa mengatasi goblin sendirian. Rudeus pun izinin Eris dan menyuruh Eris untuk berhati-hati. Di sisi lain, Rudeus ternyata pergi untuk bertemu kenalannya. Rudeus cukup kaget karena ternyata Rudeus tuh punya kenalan di kota Milision. Saat ini, Rudeus jalan-jalan untuk beli kertas. Rudeus juga tentunya melakukan survei harga untuk mengetahui harga barang-barang yang ada di kota. Di perjalanan di dekat gang, Rudeus melihat ada sekelompok orang yang berjalan dengan cepat sambil membawa sebuah kantung. Dari kantung itu mencuat sebuah tangan anak kecil. Rudeus curiga kalau orang-orang itu adalah sekelompok penculik anak. Setelah berpikir, Rudeus pun mutusin untuk mengikuti para penculik secara diam-diam. Sampailah mereka tuh di tempat seperti gudang. Gak lama, Rudeus tuh melihat penculik itu memegang celana dalam dan itu membuat Rudeus berteriak. Rudeus pun akhirnya ketahuan dan dia pun mutusin untuk memakai celana dalam yang dia punya di kepalanya. Dia jadiin itu sebagai topengnya. Tentunya, Rudeus tuh memperkenalkan diri sebagai Ruiger. Rudeus berhasil dengan mudah menghabisi 4 orang. Setelah itu, Rudeus mendekati kantung untuk bebasin anak yang diculik. Di sini, Rudeus tuh ngerasa nggak asing sama anak itu. Tapi nggak lama, datang lagi sekelompok orang yang memergoki Rudeus. Rudeus saat ini berhadapan dengan kelompok lainnya. Nggak lama ada 2 petarung wanita yang terlihat sangat seksi. Rudeus tuh di sini nggak fokus karena dia tuh cuma fokus pada dada wanita-wanita itu. Rudeus di sini terus bertahan, tentunya dia juga sambil melihat wanita seksi. Rudeus pun menggunakan sihir es untuk membuat gudang jadi dingin. Rudeus juga pakai sihir angin untuk membuatnya semakin dingin lagi. Gak lama, muncullah orang yang merupakan kapten penculik. Rudeus melihat orang itu mirip seperti Paul ayahnya.
Pria itu pakai pedang untuk menghabisi Rudeus. Rudeus pakai stun cannon, tapi ditangkis dengan mudah oleh pria itu. Pria itu saat ini ada di atas Rudeus dan dia tuh mau menebas Rudeus. Rudeus pakai gelombang kejut untuk mundur ke belakang. Dua wanita itu juga mulai menyerang Rudeus lagi. Rudeus saat ini benar-benar dikeroyok. Rudeus pakai teriakan yang diajarin oleh para Beast Folk. Pria itu langsung diam dan Rudeus membuatnya terpental pakai stun cannon. Rudeus juga menghindari semua serangan kedua wanita itu. Rudeus mengubah tanah menjadi rawa dan Rudeus menjatuhkan kedua wanita itu pakai stun cannon. Pria itu sekarang tuh berlari dengan kedua tangan dan kedua kakinya. Pria itu seperti seekor binatang berkaki 4. Gerakan pria itu sangat cepat dan pria itu juga menyerang pakai pedang. Rudeus di sini menghindar, tapi ujung hidungnya tuh kena serangan yang tentunya agak sakit. Dan di sini topeng Rudeus juga lepas. Melihat wajah Rudeus, pria itu bilang Rudy. Satu-satunya yang manggil pakai nama Rudy hanyalah ayahnya Rudeus, yaitu Paul. Oke, sekarang gua tuh bakal bahas kisah dari Paul. Ketika peristiwa yang memisahkan dia dengan keluarganya, Paul saat ini ada di suatu tempat, tepatnya di bagian selatan kerajaan Asura. Paul mengenali tempat yang sekarang karena dia tuh pernah belajar teknik pedang dewa air di tempat yang sekarang. Di sini, Paul tuh nggak terpisah sendirian. Dia tuh terpisah sama semua keluarganya kecuali anaknya, yaitu Non. Non saat ini bersama dengan Paul. Non bisa bersama Paul karena saat peristiwa itu terjadi, Paul tuh lagi menggendong Non. Karena tiba-tiba dipindahkan ke tempat yang asing, Paul pun memeluk Non dan dia pun menenangkannya. Paul melihat ke sekitarnya dan ternyata tuh nggak ada keluarganya lagi. Paul masih gak ngerti dengan apa yang terjadi. Paul yang mantan petualang, dia pun langsung bergegas mempersiapkan keperluannya untuk bertahan hidup. Paul juga memakai lagi kartu petualangnya, yang ternyata Paul tuh adalah petualang peringkat S. Paul di sini mencari misi permintaan darurat. Dengan misi itu, maka Paul bisa meminjam kuda untuk mempercepat misinya. Tentunya tujuan Paul itu hanya untuk dapetin kendaraan. Dia tuh nggak peduli sama misinya. Walaupun harus kehilangan status petualangnya, Paul tuh nggak peduli. Paul pun lanjutin perjalanan, tapi ternyata perjalanan tuh nggak mudah. Dan ketika udah sampai wilayah Pitoa, ternyata wilayah itu menghilang. Seketika Paul pun langsung berlutut. Dia tuh sangat khawatir sama keluarganya. Walaupun gitu, karena masih ada Non, di sini Paul tuh masih percaya kalau keluarganya tuh baik-baik aja. Paul pun lanjutin perjalanan dan dia tuh bertemu sama Alphonse yang merupakan kepala pelayan yang pernah melayani Philip. Diketahuilah, Alphonse membuat kamp pengungsian dengan uangnya sendiri dan Alphonse dia tuh tahu nama Paul dari cerita Philip. Paul pun mau bekerja sama Alphonse. Mereka ngumpulin orang-orang yang jadi korban peristiwa Pitoa. Mereka terus mencari korban-korban ke seluruh penjuru dunia. Dan sekarang, pasukan Paul menuju negara Milis bersama pasukannya. 6 bulan di negara Milis, Paul tuh ngumpulin banyak korban, termasuk korban yang udah dijadiin budak. Karena Zenith berasal dari keluarga bangsawan di Milis, maka Paul bisa punya koneksi dalam membebaskan para budak. Walaupun gitu, gak semua budak tuh bisa dibebasin. Tapi karena Paul bertekad ingin menyelamatkan semua korban Pitoa, maka Paul melakukan apapun demi bebasin para budak. Terkadang mereka juga diincar oleh para bangsawan Milis yang gak suka dengan perebutan paksa budak. Intinya, Paul di sini berjuang keras. 1 tahun telah berlalu. Jumlah korban Pitoa yang bisa diselamatkan menjadi semakin sedikit. Bahkan Paul sekarang lebih banyak mendengar kalau korban Pitoa tuh kebanyakan udah mati. Paul semakin menggigil ketika orang-orang yang dia kenal satu persatu meninggal. Singkatnya, 1 tahun setelah peristiwa Pitoa, Paul saat ini menjadi pemabuk. Paul udah gak tahan menahan semua bebannya. Keluarganya tuh masih belum ada yang ditemukan. Dan pikiran bahwa semua keluarganya tuh mati terus menghantui pikiran Paul. Paul minum supaya bisa melupakan pikiran itu. Di sini diketahui juga, banyak dari pasukan Paul yang udah pulang ke Pitoa untuk mengantarkan para korban Pitoa. Gak lama, Paul mendengar bahwa pasukannya diserang. Paul menyangka kalau yang menyerangnya adalah suruhan bangsawan yang gak rela ketika budaknya direbut. Oke, kembali lagi ke pertemuan antara Rudeus dan Paul. Rudeus heran kenapa Paul tuh bisa ada di Milis.
Paul kaget karena Rudius ternyata nggak baca pesan yang udah dia buat. Rudius pun di sini ceritain tentang petualangannya, hingga akhirnya Rudius pun sampai di kota Milis. Mendengar itu, Paul nanya kenapa Rudius buang-buang waktu. Rudius malah gak mencari korban Vitoa yang menghilang. Rudius dalam pikirannya, dia gak mungkin bisa membawa banyak orang dalam perjalanannya. Paul di sini memarahi Rudius karena Rudius tuh egois gak mau mencari korban Vitoa. Dan bahkan Rudius tuh selama 1 tahun lebih, dia tuh gak ngasih kabar dengan bersurat. Bagi Paul, semua hal yang dilakuin Rudius tuh selama ini buang-buang waktu dan gak guna. Rudius di sini kesal karena dia juga ngerasa kalau perjalanannya tuh sangat sulit. Rudius di sini membalas ayahnya dengan bilang kalau ayahnya tuh malah asik selingkuh, padahal punya istri dan anak. Rudius di sini langsung dihantam sama Paul. Paul udah muak sama omongannya Rudius. Rudius juga membalas memukul. Mereka pun saling balas pukulan. Gak ada yang bisa menghentikan mereka berdua. Sampai akhirnya Non pun datang dan dia menghentikan pertengkaran. Non di sini bilang jangan pernah mengganggu ayahnya. Seketika Rudius tuh terdiam. Melihat anak itu seperti menangis dan melihat sekelilingnya juga, Rudius tuh ngerasa kalau dialah yang salah karena telah memulai keributan. Rudius juga tahu kalau Non adalah adiknya. Rudius dengan kesal, dia pun mau pergi. Sebelum Rudius pergi, Paul bilang kalau dia tuh udah meninggalkan pesan di Zandpoort. Rudius ingat kalau dia tuh gak ke guild petualang yang ada di sana. Rudius saat itu fokus jalanin rencana dalam pembebasan para budak. Setelah itu, Rudius tuh ada di desa Bispol. Paul di sini juga bilang bahwa semua orang di desa telah menghilang. Dan ketika Rudius buang-buang waktu, maka banyak orang yang mati. Rudius di sini terdiam. Dia tuh nggak tahu kalau ternyata semuanya telah menghilang. Paul juga bilang kalau Rudius adalah orang bodoh karena lebih mentingin seorang gadis daripada keluarganya. Mendengar itu, seketika kaki Rudius gemetaran. Dia tuh nggak tahu kalau keluarganya tuh belum ditemukan. Paul jelasin kalau mereka tuh bukan penculik, melainkan tim penyelamat. Mereka terpaksa menculik karena korban Vitoa tuh ada yang jadi budak. Seketika, Rudius ngerasa kalau Paul marah padanya tuh adalah hal yang wajar. Paul memanggul beban yang sangat berat. Tapi walaupun gitu, Rudius juga ngerasa kalau dia juga banyak melalui hal yang sulit. Jadi nggak benar kalau Rudius tuh hanya buang-buang waktu. Rudius juga bertaruh nyawa untuk bertahan hidup. Setelah keributan itu, Rudius pun kembali ke kamarnya. Rudius pun merenung. Dia ngerasa salah menceritakan kisah perjalanannya dengan ceria yang terlihat bahagia. Jadi, Rudius tuh saat cerita, dia tuh gak mau buat Paul khawatir. Makanya dia tuh ceritain dengan ekspresi yang senang. Tapi ternyata di sini keputusan Rudius sangat salah. Paul dan pasukannya tuh gak mau mendengar cerita yang bahagia. Rudius ngerasa kalau dia tuh harus ngobrol lagi sama Paul. Rudius juga kalau tahu keluarganya menghilang, pasti dia tuh sangat khawatir dan akan mencarinya. Tapi Rudius tuh gak pernah tahu hal itu, makanya Rudius gak mencarinya. Rudius juga di sini sangat kesal sama dirinya sendiri karena dia tuh gak mencari banyak informasi. Rudius saat ini mau menemui Paul, tapi dia tuh sangat mual. Rudius tuh gak kuat dengan banyaknya tekanan mental, makanya dia tuh jadi mual. Di malam hari, Rudius ceritain semua yang terjadi antara pertemuan dia dengan ayahnya kepada Eris dan Ruiger. Eris di sini kesal karena Paul tuh bilang kalau Rudius main-main, padahal selama ini Rudius tuh udah berjuang. Eris di sini keluar ruangan dan dia tuh mau melabrak Paul, tapi dihentikan oleh Ruiger. Eris bilang kalau Paul adalah orang tua yang gagal. Ruiger di sini bilang kalau dia juga ngerti perasaan ayah Rudius, jadi keduanya tuh nggak bisa disalahin. Ruiger bilang kalau Eris tuh bisa membuat Rudius tersenyum lagi, dan hanya Eris lah yang bisa melakukannya. Eris pun masuk kamar lagi, dan dia tuh terlihat sangat gugup. Eris saat ini duduk di sebelah Rudius dan dia tuh memeluk Rudius. Rudius mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Eris. Saat ini, Paul ada di sebuah bar dan dia tuh disapa oleh Gis. Ternyata mereka berdua tuh adalah teman lama. Pikiran Paul saat ini tuh masih dipenuhi sama Rudius. Dia tuh kecewa karena Rudius tuh gak sesuai ekspektasinya. Gis di sini cerita tentang seorang anak yang akan membuat Paul terkejut. Paul bilang kalau dia tuh udah ketemu sama Rudius.
Gis kaget karena Paul tuh terlihat gak senang ketika dia tuh udah bertemu sama anaknya. Paul ceritain semuanya ke Gis tentang pertemuannya dengan Rudius. Gis bilang, sehebat apapun Rudius tuh tetaplah anak-anak. Paul seharusnya jangan berekspektasi tinggi karena Rudius tuh masih anak-anak. Gis bilang, apakah Paul bisa bertahan hidup di benua iblis jika seumuran seperti Rudius? Paul di sini bilang, Rudius tuh punya kekuatan yang hebat dan dia juga saat ini dijaga sama iblis. Gis bilang, kalau Paul tuh nggak tahu apa-apa tentang benua iblis. Bagi Gis yang pernah hidup di benua iblis, dia tuh tahu betapa sulitnya untuk bertahan hidup di sana. Banyak monster jahat di sana. Anak kecil mau seberbakat apapun, kalau belum punya pengalaman, pasti akan sangat sulit untuk bertahan hidup. Sampai akhirnya, Rudius tuh bertemu sama iblis dari ras super, yang tentunya udah terkenal sangat kuat. Gis yakin, Rudius juga awalnya tuh pasti sangat waspada sama ras super. Tapi, Rudius tuh berusaha berjuang supaya benar-benar buat super itu menjadi rekannya. Dengan jadi rekan, maka Rudius tuh bisa sedikit lebih tenang. Dan akhirnya Rudius terus berpetualang sama super itu. Gis tegasin, dunia iblis tuh sangat keras dan penuh pengkhianatan. Rudius bisa bertahan sampai sejauh ini, itu semua adalah prestasi yang sangat luar biasa. Justru, Gis bakal heran kalau Rudius tuh membawa banyak korban Vitoa dan malah lanjutin perjalanannya. Hanya orang superlah yang bisa melakukan itu di benua iblis. Dan kalau Rudius bisa melakukan itu, maka Rudius akan termasuk ke dalam 7 kekuatan yang besar. Makanya bagi Gis saat ini, apa yang udah dicapai sama Rudius adalah sesuatu yang luar biasa yang bahkan orang dewasa belum tentu bisa melakukannya. Gis bilang, ketika Rudius ceritain perjalanannya dengan wajah yang senang, itu semua karena dia tuh gak mau membuat Paul khawatir. Kenyataannya, perjalanan Rudius tuh sangat sulit. Gis bilang, kalau saat ini wajah Paul tuh terlihat sangat buruk. Ekspresi Paul terlalu suram. Gis juga bilang, harusnya Paul tuh bahagia dan senang ketika dia tuh bisa bertemu sama Rudius. Mau Rudius mengalami perjalanan sulit atau enggak, harusnya Paul tuh senang karena Rudius masih hidup. Gis di sini juga cerita kalau Rudius tuh ditangkap dan dipenjara, bahkan sampai ditelanjangi. Paul kaget ketika tahu kalau Rudius dipenjara. Rudius tuh gak ceritain bagian-bagian yang sulit dan hanya ceritain bagian-bagian yang menyenangkan. Gis cerita ketika dalam perjalanannya dia mendengar kabar bahwa ada anak manusia yang dipenjara oleh para bispok. Karena Gis punya teman di sana, Gis meminta untuk dipenjara bersama dengan anak manusia itu yang tentunya itu diketahui ternyata adalah Rudius. Kesan pertama Gis bertemu Rudius, dia langsung tahu kalau Rudius adalah anak Paul. Sifat Rudius dan Paul sangat mirip. Rudius saat itu terlalu nyantai, padahal dia tuh lagi dipenjara dengan kondisi yang telanjang. Gis berharap kalau Paul mau berbaikan sama Rudius. Gis juga cerita tentang Elinase yang menuju benua iblis untuk bantu Paul. Gis juga di sini menyuruh Paul untuk jangan mabuk ketika bertemu sama Rudius. Setelah itu Gis pun pergi. Paul di sini merenungi semua yang telah terjadi. Dia tuh menyesal karena terlalu terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Paul menyadari kalau Rudius tuh masih anak-anak. Mau jenius atau enggak, Rudius tuh adalah anaknya. Seharusnya Paul tuh senang karena anaknya masih hidup. Besoknya, ketika lagi sarapan, tiba-tiba Rudius didatangi sama Paul. Eris di sini langsung melindungi Rudius. Bagi Eris, Paul tuh nggak layak jadi seorang ayah. Ruijert di sini langsung menarik Eris. Ruijert mau ngasih kesempatan Paul untuk mengobrol sama Rudius. Karena sekarang tinggal berdua, Paul duduk dan dia tuh minta maaf ke Rudius. Rudius bilang gak perlu minta maaf. Setelah dipikirkan, Rudius juga menyadari kalau dia tuh terlalu banyak main. Rudius juga di sini minta maaf karena ayahnya udah sangat berat menanggung banyak beban. Oh ya, mereka tuh di sini mengobrol dengan suasana yang canggung dan Rudius tuh mengomong seperti robot dan omongannya tuh menjadi patah-patah. Rudius di sini pengen tahu keadaan dari wilayah Vitoa. Paul ceritain semua yang terjadi. Rudius di sini menjadi semakin murung. Paul di sini nanya apa yang akan Rudius lakuin setelah ini. Rudius bilang kalau dia tuh akan pergi untuk nganterin Eris. Setelah itu dia tuh akan berkeliling lagi untuk mencari orang-orang Vitoa. Setelah itu suasana jadi diam. Gak lama penjaga bar, dia tuh menuangkan air ke Rudius.
Penjaga bar menyuruh Rudeus untuk menatap ayahnya. Ketika melihat Paul, Rudeus terdiam karena wajah Paul seperti wajah putus asa yang ingin menangis tapi ditahan. Rudeus seperti melihat wajahnya yang dulu ketika ada di bumi. Wajah itu adalah wajah orang putus asa. Rudeus di sini nggak mau semuanya tuh menjadi semakin buruk. Rudeus bilang sebaiknya Paul tuh melupakan semua yang terjadi kemarin. Anggap aja sekarang adalah pertemuan pertama antara Paul dan Rudeus. Rudeus di sini mencoba untuk ceria dan dia tuh merentangkan tangannya untuk dipeluk. Karena menganggap ini adalah pertemuan pertama mereka lagi, Rudeus pun bilang ke ayahnya kalau dia tuh sangat merindukan ayahnya. Paul di sini memeluk Rudeus dan dia tuh nggak bisa menahan bendungan air mata yang selama ini dia tahan. Paul di sini bilang kalau dia juga sangat merindukan Rudeus. Paul udah berjuang untuk mencari keluarganya, tapi nggak ada satupun yang ketemu. Dan Paul bahkan sempat berpikir kalau Rudeus dan keluarga lainnya tuh udah meninggal. Paul bersyukur karena Rudeus masih hidup. Paul juga di sini terus-terusan minta maaf sambil menangis. Setelah itu, Rudeus dan Paul pun mereka mengobrol. Mereka ngobrolin tentang suasana rumah ketika Rudeus pergi untuk jadi guru. Mereka di sini tuh nggak ngobrolin apakah keluarga mereka tuh saat ini masih hidup atau enggak. Paul juga cerita kalau Sylvie berlatih sangat keras dan dia tuh sama jeniusnya seperti Rudeus. Paul di sini juga cerita sebelum bencana Vitoa, Philip pernah mengirim surat ke Paul. Isinya tuh tentang Rudeus yang cocok dengan Eris dan dia tuh yakin kalau mereka tuh akan segera menikah. Rudeus di sini kaget ketika mendengar hal itu. Paul bilang bangsawan negara Asura tuh kebanyakan orang yang brengsek. Tapi kalau Rudeus mau menikahi bangsawan dan siap menerima konsekuensinya, maka Paul tuh akan mendukungnya. Di sini, Rudeus juga ternyata khawatir sama Sylvie. Oh ya, perasaan Rudeus ke Sylvie ini, di sini tuh bukan perasaan saling suka. Sylvie tuh udah dianggap sebagai adik Rudeus. Dan kalau disuruh milih, Rudeus tuh pasti bakal milih Eris untuk jadi pasangannya. Paul di sini bilang kalau Sylvie adalah penyihir yang sangat luar biasa. Sylvie bisa menyembuhkan tanpa pakai mantra. Jadi Paul yakin kalau Sylvie bisa bertahan hidup karena dia tuh bisa mencari uang pakai sihir penyembuhan. Rudeus kaget ketika mendengar Sylvie bisa pakai sihir penyembuhan tanpa mantra. Itu artinya Sylvie tuh sangat berbakat dalam penyembuhan. Mendengar perkembangan Sylvie, Rudeus menganggap kalau Sylvie kemungkinan udah jauh lebih kuat darinya. Rudeus khawatir kalau mereka tuh ketemu lagi, Sylvie bakal bilang kalau Rudeus tuh nggak berkembang. Gak lama, Paul dijemput oleh kedua rekannya. Sebelum pergi, Paul nawarin apakah Rudeus tuh butuh bantuan dari tim penyelamat Vitoa untuk menemani perjalanannya atau enggak. Rudeus bilang kalau itu nggak perlu, tapi Rudeus di sini bilang kalau dia tuh bakal mencari semua keluarga Boreas sepanjang perjalanannya. Paul juga nanya tentang berapa lama Rudeus tuh bakal tinggal di kota Milision. Rudeus bilang kalau dia tuh butuh waktu 1 bulan. Rudeus harus ngumpulin uang terlebih dahulu. Gak lama Paul bilang kalau dia tuh akan memberikan Rudeus uang. Uang itu adalah uang yang diberikan oleh Alphonse kepada tim penyelamat. Rudeus kaget karena jumlah uang yang dikasih itu setara dengan 1 juta yen. Rudeus bilang walaupun uangnya saat ini banyak, tapi ketika di pelabuhan, dia tuh kesulitan dalam membawa Ruijerd. Ras super tuh masih dibenci, makanya nggak mudah untuk membawa Ruijerd ke kapal. Bawahan Paul bilang butuh 100 koin raja untuk mengangkut super ke kapal, atau lebih tepatnya itu setara dengan 5 juta yen. Selain itu, walaupun punya uang, kalau lagi apes, bangsawan tuh bisa membatalkan keberangkatan. Masih ada bangsawan-bangsawan yang sangat membenci super. Rudeus bilang kalau masalah Ruijerd tuh akan dia selesaikan sendiri. Setelah itu Paul dan Rudeus pun berpisah. Setelah Paul pergi, datanglah Eris dan Ruijerd. Eris di sini mukanya tuh memar-memar dan Eris juga terlihat sangat kesal. Eris juga di sini nanyain tentang apa yang terjadi pada Rudeus dan Paul. Ketika Rudeus ceritain semuanya, Eris terlihat kesal karena Rudeus tuh berbaikan dengan mudah. Eris di sini masih nggak ngerti kenapa Rudeus tuh bisa maafin Paul. Sebelum peristiwa Vitoa terjadi, Paul nggak datang untuk pesta ulang tahun Rudeus. Dan bahkan yang terakhir, Paul tuh malah menghina Rudeus. Eris di sini nggak terima dengan itu semua. Rudeus bilang kalau setiap manusia tuh pasti punya kesalahan, jadi harus saling memaafkan. Rudeus di sini menyembuhkan memar pada wajah Eris. Diketahuilah, ternyata Ruijerd tuh kesulitan menghentikan Eris yang terus memberontak pengen ke tempat Rudeus dan Paul yang lagi mengobrol.
Rudius di sini berterima kasih pada Ruijerd karena udah menghentikan Aerys yang mengamuk. Rudius bilang kalau sekarang dia tuh mau diskusi sama partinya. Rudius bilang masalah keuangan tuh udah terselesaikan dan mereka tuh harus nyari cara untuk segera lanjutin perjalanan. Rudius juga di sini ceritain lagi percakapannya sama Powell, termasuk menghilangnya keluarga Aerys. Aerys bilang kalau dia dari awal udah berpikir tentang kemungkinan buruk yang akan terjadi, jadi dia tuh nggak kaget. Rudius bilang untuk perjalanan selanjutnya, dia tuh mau fokus untuk mencari banyak informasi. Rudius saat ini cuma punya satu masalah, yaitu untuk membawa Ruijerd berlayar. Ruijerd di sini ngasih sebuah amplop. Ternyata Ruijerd kenal sama orang penting di kota dan orang itu ngasih bantuan Ruijerd untuk berlayar. Ruijerd bilang kalau dia tuh pernah menyelamatkan rombongan orang itu ketika di benua iblis dan Ruijerd juga dekat sama orang itu. Karena semua masalah selesai, Rudius mutusin untuk pergi 1 minggu lagi. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.